Ikan nun, makhluk laut yang dipercaya hidup sampai akhir zaman. Sebuah nama yang jarang dibahas, namun keberadaannya disebut para ulama sejak awal penciptaan. Ia bukan sekadar kisah mengenai makhluk besar di kedalaman samudra, tetapi amanat kosmik yang telah dijaga sejak bumi pertama kali ditetapkan di tempatnya. Nun hidup dalam diam, tidak dikenal oleh penduduk daratan, namun menjadi bagian dari rahasia yang menjaga keseimbangan dunia. Ia tidak muncul di permukaan, tidak meminta untuk dilihat, tetapi tugasnya terus berlangsung. Sampai waktu dunia berakhir, banyak orang hanya melihat laut sebagai air yang luas. Namun di dalam sejarah Islam, lautan juga menyimpan penjaga yang diciptakan sebelum manusia hadir. Dari situlah kita belajar bahwa tidak semua yang bekerja untuk kehidupan ini terlihat oleh mata. Dalam episode ini, kita akan menyelami kisah makhluk yang dipercaya tetap hidup hingga akhir zaman. Bukan sebagai legenda, tetapi sebagai tanda kebesaran dan penjagaan Allah. Selamat datang di ruang pengetahuan yang menyingkap sisi lain sejarah. Inilah warisan sejarah. Sebelum gunung berdiri, sebelum langit ditinggikan, dan sebelum bumi dibentangkan, ada satu ruang ciptaan yang sering luput dari perhatian manusia. Lautan purba, hamparan gelap yang tidak hanya menjadi tempat air berkumpul, tetapi saksi bisu dari perintah pertama yang menegakkan keseimbangan alam semesta. Para ulama menggambarkannya sebagai panggung awal penciptaan, tempat takdir besar pertama kali diturunkan sebelum makhluk lain mengenal siang dan malam. Dalam banyak riwayat, air disebut sebagai unsur pertama sebelum bumi dipadatkan. Lalu langit disusun berlapis-lapis. Di tengah kehampaan yang belum disebut alam, lautan sudah lebih dulu patuh, seolah mengetahui bahwa ia kelak akan memikul sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar riak dan gelombang. Sebab dari kedalaman itulah, sebuah penjagaan besar sedang disiapkan. Penjagaan yang tidak banyak diketahui oleh para penghuni daratan. Jika langit menjadi tanda kebesaran Allah di atas kepala manusia, maka laut adalah misteri kebesarannya yang tersembunyi di bawah kaki mereka. Di sanalah keheningan kosmik berputar sebelum malaikat, jin, maupun manusia mengetahui rahasia makhluk-makhluk yang diciptakan untuk menjaga perintah Allah sejak awal waktu. Para ulama salaf menyebut bahwa di balik air yang tenang dan gelap itu terdapat makhluk yang diperintahkan untuk menegakkan penopang kehidupan, sebuah penugasan yang tidak pernah berhenti hingga nanti waktu disudahi. Pada fase awal penciptaan, ketika bumi baru berupa kepingan yang belum stabil dan langit belum menetap pada 7 lapisan, lautan menjadi simbol kesiapan. Ia menyimpan sesuatu atau seseorang, bukan sekadar makhluk besar, tetapi makhluk yang ditugaskan menjaga timbangan bumi dari awal hingga akhir zaman. Nama makhluk itu belum disebut, sebab rahasianya bukan pada bentuk, melainkan pada amanat yang dipikulnya. Ulama-ulama terdahulu menyebut, ada ciptaan Allah yang berjaga untuk dunia, namun tidak tinggal di dalam dunia sebagaimana manusia memahaminya. Karena itu, ketika manusia memandang laut hanya sebagai hamparan air, mereka sesungguhnya sedang berdiri di atas rahasia yang berumur lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Di lapisan-lapisan paling dalam, jauh melewati kedalaman yang tak disentuh cahaya matahari, terdapat wilayah yang hanya Allah yang mengetahui penjaganya. Dan di sanalah, sejak fase awal penciptaan, takdir besar itu telah diletakkan. Sebagian orang mengira kisah ini dimulai dari peristiwa Nabi Yunus. Namun sesungguhnya, amanat makhluk penjaga samudra ini telah ada jauh sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi. Yunus hanyalah satu dari banyak momen ketika tugas penjagaan itu tampak ke permukaan. Laut bukan sekadar air, ia adalah gerbang awal rahasia. Dan di baliknya berdiri sosok yang kelak umat manusia kenal sebagai Nun, makhluk yang ditugaskan hingga akhir zaman. Ketika tahap-tahap penciptaan mulai disempurnakan,
bumi tidak langsung berada pada posisi yang stabil. Dalam riwayat para mufasir terdahulu, disebutkan bahwa bumi pada awalnya bergerak, tidak memiliki pondasi tetap, seolah belum izin istirahat dari perjalanan panjang penciptaan. Lalu Allah memerintahkan sesuatu yang besar, bukan melalui wujud bangunan, bukan pula melalui gunung yang kelak memperkuat daratan, tetapi melalui makhluk khusus yang diciptakan untuk menjadi penopang kehendaknya. Makhluk ini tidak diberi amanat untuk dilihat, tetapi untuk menjaga. Ia bukan sekadar bagian dari kisah, melainkan fondasi dari sebuah ketentuan. Para ulama salaf menyebutnya sebagai makhluk yang dipercaya menjaga bumi, sebagaimana malaikat menjaga langit. Tugasnya bukan mengawasi manusia, melainkan menjaga keseimbangan yang memungkinkan manusia hidup. Dalam penjelasan tafsir klasik, urutan penciptaannya menggambarkan betapa penting perannya. Sebelum gunung ditegakkan, sebelum daratan keras berpijak, penjaga ini telah ditetapkan sebagai sandaran bumi. Dari kedalaman samudra, ia menerima takdirnya, membentang sebagai tumpuan perlindungan, bukan kemuliaan duniawi, tetapi amanat yang hanya diketahui oleh Allah dan makhluk-makhluk yang diperintah langsung olehnya. Namun disinilah letak rahasia besar yang jarang disadari manusia, bahwa alam semesta tidak hanya berdiri karena hukum fisika, melainkan karena perintah yang dijaga oleh para penjaga gaib yang tetap setia hingga hari yang dijanjikan. Bila malaikat menjaga langit tanpa kelihatan, maka penjaga samudra ini menjaga bumi dengan cara yang lebih tersembunyi lagi. Ia menjadi bagian dari tatanan yang stabil, namun tidak pernah meminta untuk dikenal. Beberapa ulama menyebut bahwa jika manusia melihat lautan dengan pandangan mata, mereka hanya akan menemukan air. Tetapi jika mereka melihatnya dengan pandangan hati, mereka akan menemukan ketundukan. Laut tetap berada pada batasnya, padahal kedalaman dan kekuatan gelombangnya mampu menelan daratan kapan saja, andaikan ia tidak terikat oleh perintah. Itulah tanda bahwa ada penjagaan yang tidak pernah tertidur. Semakin dalam samudra, semakin dekatlah seseorang pada rahasia itu. Dan pada kedalaman terdalam, di wilayah yang tidak dikenal makhluk biasa, di sanalah sang penjaga berdiam, memegang amanat yang tidak pernah berpindah tangan sejak awal penciptaan. Belum saatnya namanya disebut, karena sebelum manusia mengenal dirinya sebagai penjaga akhir zaman, mereka harus terlebih dahulu memahami mengapa bumi tidak bergerak tanpa izin, dan mengapa laut tetap tunduk pada batasnya. Makhluk ini bukan sekadar ciptaan besar, ia adalah simbol dari ayat pertama tentang penjagaan kosmik, bahwa bumi tidak berdiri sendiri, melainkan dipikul oleh sesuatu yang tunduk sepenuhnya pada Rabb-Nya. Dan kelak, ketika dunia berada di ambang akhir, amanat yang ia pikul ini akan kembali memainkan peran besarnya, bukan sebagai penjaga, tetapi sebagai pembuka tanda-tanda terakhir. Ada satu momen dalam sejarah keilmuan Islam ketika para ulama mulai menyebut nama makhluk penjaga itu. Bukan dalam bentuk legenda, bukan dalam dongeng, tetapi dalam pembahasan tafsir tentang ayat pertama dari surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Para mufasir sejak generasi awal memahami bahwa tidak ada huruf sor'iyah yang turun tanpa rahasia. Dan huruf Nun bukanlah sekadar permulaan ayat. Ia adalah simbol, ia adalah penanda keberadaan makhluk yang telah dipilih sejak awal penciptaan. Di sini para ulama berbeda pendapat secara sehat. Sebagian menyebut Nun sebagai tinta kosmik tempat pena menuliskan takdir. Sebagian lain menyebutnya sebagai bejana cahaya. Sementara riwayat yang dipegang oleh banyak ahli tafsir salaf, Nun adalah makhluk besar di bawah lautan yang memikul bumi sejak awal penciptaan. Namun mereka sepakat pada satu prinsip, apapun bentuknya, ia bukan makhluk biasa. Ia adalah tanda kebesaran Allah yang tidak diturunkan untuk diperdebatkan, tetapi untuk direnungi. Ketika nama itu disebut sebagai Nun, barulah manusia menyadari bahwa penjaga yang mereka abaikan selama berabad-abad bukan sekadar bagian dari cerita,
tetapi bagian dari struktur alam semesta. Nun bukan hanya makhluk yang hidup lama. Ia ditugaskan untuk hidup selama-lamanya dunia ini berjalan, sampai tugas penjagaan itu dipanggil kembali pada akhir zaman. Sebagian hikmah sufistik menyebut bahwa rendahnya perhatian manusia terhadap samudra menunjukkan betapa jauh mereka dari merenungi hakikat penjagaan Allah. Laut dianggap hanya gelombang, bukan perisai. Air dianggap hanya ciptaan, bukan lapisan aman sebelum inti bumi. Padahal di balik gelap terdalam itu, ada makhluk yang sejak awal tidak pernah berpaling dari tugasnya. Dan disinilah letak ketundukan tertinggi. Nun tidak dikenal karena wujudnya, tetapi karena kesetiaannya terhadap perintah. Tidak pernah ia menampakkan diri untuk mengundang decak kagum. Tidak pernah ia menuntut pujian, dan tidak pernah ia memohon agar manusia menyadari keberadaannya. Ia memikul, bukan untuk dilihat, tetapi untuk ditaati. Ulama salaf menggambarkannya seperti ini. Seandainya manusia mengetahui betapa banyak makhluk gaib yang menundukkan dirinya untuk menjaga keseimbangan bumi, niscaya mereka akan lebih takut mengangkat kepala untuk membantah Tuhannya. Karena menjaga bumi adalah tanda keagungan, bukan sekadar kekuatan. Dan amanat ini tidak diberikan kepada gunung, padahal gunung disebut kokoh. Tidak diberikan kepada malaikat penjaga langit, tetapi kepada makhluk yang hidup tersembunyi di kedalaman paling jauh dari pandangan manusia. Kini identitasnya mulai nampak. Ia adalah Nun, makhluk yang akan terus menjalankan tugas hingga waktu dihentikan. Namun kisahnya belum selesai, karena ia tidak hanya disebut dalam penciptaan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual seorang nabi yang kelak diuji di dalam perut samudra. Pada suatu masa dalam sejarah para nabi, lautan kembali memainkan perannya. Bukan sekadar tempat pelarian, bukan pula tempat hukuman, tetapi tempat pengembalian seorang hamba kepada kerendahan tertinggi di hadapan Allah. Ketika Nabi Yunus berada dalam ujian berat, lautan menjadi pintu pembuka takdir. Dan pada titik inilah manusia untuk pertama kalinya melihat sebagian kecil dari penjagaan Allah yang bekerja di kedalaman samudra. Banyak orang menyangka bahwa Nabi Yunus hanya ditelan oleh seekor ikan besar. Padahal di balik peristiwa itu terdapat rahasia yang lebih halus. Laut tidak pernah memilih makhluk-makhluknya sendiri untuk berperan dalam ketetapan Allah. Semua tunduk pada perintah. Makhluk yang menelan Nabi Yunus bukan sekadar hewan lautan. Ia adalah bagian dari jaringan penjagaan yang telah diciptakan jauh sebelum manusia ada. Ketika perintah itu disampaikan, lautan membuka jalannya, dan makhluk penjaga tunduk tanpa penolakan. Disinilah ulama hikmah berkata, ketika Yunus ditelan, sebenarnya ia tidak jatuh ke dalam hukuman, melainkan ke dalam penjagaan. Sebab yang menyelamatkannya bukan kekuatan dirinya, melainkan kedalaman ketundukan makhluk-makhluk yang memuliakan perintah Allah. Nun, sang penjaga sejak awal penciptaan, tidak turun tangan secara langsung pada peristiwa itu, karena tugasnya berbeda. Namun peristiwa Nabi Yunus adalah wajah lain dari penjagaan yang sama. Penjagaan lautan sebagai tempat pendidikan ruhani, bukan tempat kebinasaan. Dan dari kisah ini, para ulama kemudian memahami bahwa laut bukan hanya wilayah ujian, tetapi juga wilayah penyucian jiwa. Pada titik itulah nama Nun mulai dikaitkan bukan hanya dengan fondasi bumi, tetapi dengan tata kelola ketetapan, bahwa Allah memiliki makhluk-makhluk penjaga yang bekerja tanpa terlihat, membimbing alur sejarah selain menjaga keseimbangan bumi. Maka tak heran jika banyak ahli tafsir menghubungkan ayat Nun dengan hikmah pengajaran. Sebab ia bukan sekadar huruf, tetapi simbol dimulainya pencatatan takdir. Pena dan penjaga bekerja dalam harmoni yang sama. Dari sini manusia belajar bahwa makhluk terbesar sekalipun tetap tunduk, dan makhluk paling dalam sekalipun mendengar perintah dari langit. Tidak ada jarak antara kedalaman samudra dan arsy kecuali ketaatan. Yunus diselamatkan bukan karena kekuatannya,
tetapi karena ia diserahkan ke dalam wilayah makhluk yang tidak pernah durhaka. Jika penjaga lautan tunduk, bagaimana mungkin manusia yang mengaku berakal merasa lebih bebas daripada mereka? Nun tidak hanya memikul bumi. Ia menjadi simbol bahwa tidak ada penjagaan kecuali yang dimulai dengan ketaatan. Maka pada akhir zaman kelak, jika tugas penjagaan itu ditarik kembali, bumi tidak lagi mengenal ketenangan seperti yang ia kenal hari ini. Seiring perjalanan waktu, para ulama mulai menyadari bahwa keberadaan Nun bukan hanya catatan sejarah penciptaan, tetapi juga bagian dari sunnatullah yang masih bekerja hingga hari ini. Bukan sekadar makhluk besar di bawah samudra, tetapi simbol penjagaan yang terus berlangsung, tanpa suara, tanpa jejak, namun terasa dalam keseimbangan dunia. Karena itu, ulama generasi awal tidak membicarakan Nun sebagai dongeng, melainkan sebagai tanda bahwa ada penjaga yang masih menunggu waktunya. Dalam banyak majelis ilmu, khususnya pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama menjelaskan bahwa salah satu bukti penjagaan Nun adalah stabilitas bumi yang tidak pernah keluar dari garis ketetapan. Laut tidak memakan daratan sesuka kehendak, bumi tidak berputar dalam kegoncangan tanpa batas, dan gempa tidak terjadi kecuali sebatas perintah. Semua itu menandakan bahwa amanat penjagaan masih dipegang erat. Lalu muncul pertanyaan, jika Nun hidup sejak awal penciptaan, sampai kapan ia akan bertahan? Jawabannya, sampai amanat itu dicabut. Dan pencabutan itu bukan terjadi pada masa biasa, tetapi pada masa ketika dunia mendekati akhir penugasannya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa menjelang hari-hari terakhir dunia, bumi akan mengalami goncangan besar bukan karena kekuatan alam, tetapi karena penjagaan itu akan diangkat. Sama seperti matahari yang kelak diperintahkan untuk mendekatkan panasnya, laut juga akan diuji perbatasannya. Yang selama ini menahan gelombang terdalam bukanlah kekuatan laut itu sendiri, tetapi amanat yang dipegang oleh makhluk penjaga. Dan jika amanat itu dilepaskan, laut tidak lagi menjadi benteng. Ia akan kembali kepada hakikat awalnya, air yang mampu menelan dunia dalam satu perintah. Inilah sebabnya sebagian ulama menghubungkan tanda-tanda besar akhir zaman dengan perubahan pada alam, bukan hanya pada manusia. Karena ketika penjaga-penjaga gaib ditarik kembali, alam pun kehilangan pegangan. Nun tidak dikenal karena bentuknya, tetapi karena ketaatannya. Ia bukan simbol kehebatan, tetapi kesetiaan. Dan inilah hikmah yang jarang disadari. Makhluk terbesar dalam ciptaan Allah tetap merendah, sementara manusia yang kecil sering merasa lebih tinggi. Maka para arifin berkata, barang siapa memahami rahasia Nun, ia memahami bahwa bumi berdiri bukan karena kekuatannya, tetapi karena penjagaan. Pada titik ini, sebelum memasuki fase akhir zaman, manusia diberi kesempatan untuk memahami, jika sebuah makhluk kosmik tunduk sejak awal hingga kini, betapa kecilnya pembangkangan manusia dibanding samudra yang tunduk tanpa bantahan. Dan jika dunia suatu saat bergetar hebat, itu bukan karena laut berubah, tetapi karena penjaganya telah menyelesaikan tugasnya. Sejak awal penciptaan, bumi berdiri bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena amanat yang dijaga oleh makhluk yang tidak pernah dikenal oleh penduduk daratan. Nun, penjaga yang ditugaskan hingga waktu dunia mendekati akhirnya. Namun sebagaimana setiap amanat memiliki awal, ia juga memiliki titik penutup. Dan para ulama menyebut, ketika tugas itu dikembalikan, alam tidak lagi berjalan sebagaimana manusia mengenalnya hari ini. Hari itu bukan hari biasa. Ia adalah bagian dari rangkaian akhir zaman. Masa ketika tatanan kehidupan tidak lagi ditopang oleh penjagaan, tetapi oleh keputusan akhir Rabbul Alamin. Ulama salaf menjelaskan bahwa salah satu tanda besar sebelum kehancuran bumi adalah ketika laut tidak lagi berada di bawah penjagaan, melainkan di bawah keputusan. Sebab laut yang selama ini tenang hanyalah tenang karena ada perintah yang menahannya. Pada saat amanat Nun dicabut,
Bumi tidak lagi memiliki landasan yang sama. Perairan terdalam akan bergerak bukan karena gelombang, tetapi karena perintah yang membebaskannya dari tugas penjagaan. Itulah makna dari ayat-ayat yang menyebutkan laut yang meluap, gunung yang tercerai, dan bumi yang terguncang. Bukan sekadar fenomena alam, tetapi pencabutan penjagaannya. Nun bukan tanda kiamat secara langsung. Ia adalah tanda bahwa masa penjagaan telah selesai. Ia adalah bab terakhir sebelum lembaran dunia ditutup. Dalam hikmah para arif, inilah rahasia besar yang jarang diungkap. Bumi berdiri karena ketaatan, dan kiamat dimulai ketika ketaatan itu diselesaikan. Sebab dunia tidak runtuh karena kekacauan, melainkan karena takdirnya selesai dijaga. Dan di sini manusia diuji pada akhirnya, bukan ketika bumi runtuh, tetapi ketika kesadarannya masih sempat membaca tanda bahwa sejak ribuan tahun ada makhluk yang memikul bumi tanpa mengeluh, tanpa menampakkan diri, tanpa meminta balasan. Hanya satu hal yang ia lakukan, taat. Maka perenungan besarnya tidak terletak pada seberapa besar Nun atau bagaimana ia menopang bumi, tetapi mengapa ia lebih patuh kepada Allah dibanding banyak hati manusia. Pada hari ketika penjagaan itu berakhir, manusia baru memahami bahwa seluruh kehidupannya berada dalam perlindungan yang tidak pernah ia sadari. Dan pada saat itu pula, barulah mereka mengetahui bahwa laut yang tenang adalah bagian dari rahmat yang selama ini tidak pernah disebut, tidak pernah disyukuri, dan baru disadari ketika ia selesai bekerja. Nun tidak menunggu tepuk tangan, ia menunggu perintah terakhir. Dan ketika perintah itu datang, ia kembali bukan sebagai penjaga bumi, tetapi sebagai saksi bahwa amanat telah ditunaikan. Dari kisah Nun, manusia belajar bahwa tidak semua penjaga terlihat, tidak semua keteguhan tampak, dan tidak semua rahmat diumumkan dengan suara. Ada makhluk yang menjaga bumi tanpa pernah dikenali. Ada ketaatan yang berlangsung lebih lama dari usia peradaban. Ada kesetiaan yang tidak memerlukan pengakuan. Maka sebelum bumi kehilangan penjaganya, semestinya hati manusia kembali kepada Tuhannya. Bukan karena takut pada akhir zaman, tetapi karena sadar bahwa hidup ini berdiri di atas amanat yang dijaga oleh makhluk yang tidak pernah ingkar. Dalam diamnya laut, ada pelajaran tentang tunduk. Dan dalam rahasia Nun, ada pesan bahwa yang paling agung dari seluruh ciptaan adalah ketaatan.